perhatikan doa beberapa nabi. Yang pertama, Nabi Ibrahim berdoa dalam Quran surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kedua, doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa. Dari dua contoh para nabi, doanya para nabi, saya simpulkan bahwa jika kita ingin punya anak yang menjadi anak yang mulia di mata Allah, hendaknya kita sebagai orang tuanya harusnya doanya, perbuatannya seperti doa-doanya para nabi, yaitu contoh Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Siti Maryam, sesuai dengan judul khutbah Jumat kali ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jika para khatib sering mengisahkan tentang keteladanan Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain, hari ini saya sengaja akan tampil akan mengisahkan dua nabi yang spiritnya, perbuatannya, seyogyanya harus ditiru oleh kita orang, yaitu Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mengapa saya mengambil contoh dua nabi tersebut? Alasannya yang paling pokok adalah dua nabi tersebut semenjak kecil sudah dicap kenabian. Semenjak kecil sudah bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah orang dewasa. Belum sekolah sudah dapat gelar sarjana, belum belajar ngaji sudah bisa ngaji, belum membangun rumah, rumahnya sudah jadi. Itulah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahu hukma sabiyya. Artinya, wahai Yahya, ambillah pelajaran kita atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menganugerahkan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Ayat berikutnya surat Maryam ayat 29. Fa asyara Rasulullahi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Artinya, dia Maryam menunjuk kepada bayinya agar mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin kami akan berbicara dengan anak yang masih kecil dalam ayunan? Ayat berikutnya adalah surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberi kitab atau Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Dari dua atau tiga ayat di atas, sungguh sangatlah mencengangkan dalam pemikiran kita, karena dari kecil
anaknya ada yang jadi pelacur, ada yang jadi perampok, pembegal, zina. Anaknya tumbuh menjadi orang yang pembesar agama. Bagaimana itu bisa terjadi? Hadirin jamaah salat Jumat yang sangat saya hormati, untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita ikuti tracknya Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Jika anak-anak kita menjadi orang yang hebat seperti Nabi Yahya dan Nabi Isa, panduan ini harus kita lakukan. Jika kita menginginkan anak-anak yang hebat, tiada hari tanpa kita ibadah kepada Allah, seperti sholat fardu, sholat sunnah, baca Quran, zikir, sedekah, ibadah-ibadah yang lainnya. Maka pantaslah jika Nabi Yahya dan Nabi Isa tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Oh Tuhan, bagaimana dengan kita? Perilaku kita sebagai orang tua, ada panggilan azan, tidak datang, suka sholat telat, bahkan parahnya lagi, kita menentang Allah dengan meninggalkan sholat, tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah, tidak baca Quran, enggan bersedekah, alias pelit kiranya bakhil, sering makan uang haram, sering menggibah dan lain-lain. Maka jika kita sebagai orang tua perilakunya seperti itu, automatically anak kita akan menjadi tumbuh anak yang durhaka, anak-anak yang menjadi penentang agama. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana jika kita terlanjur punya anak yang durhaka? Don't be panic and never stop praying. Jangan panik dan jangan berhenti berdoa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirindukan surganya Allah, sebelum mengakhiri khutbah Jumat kali ini, khatib akan mengisahkan satu keluarga zaman now yang menginginkan putranya jadi ulama besar dari usia balita sampai 21 tahun, berdoa, terus berdoa, tiada henti. Kisah ini khatib suguhkan untuk renungan buat kita-kita yang hadir di sini, betapa pentingnya akan sebuah doa dan kesabaran. Kisahnya adalah sebagai berikut. Ada sebuah keluarga yang hanya terdiri dari ibu dan anak, si mata wayangnya. Karena suaminya meninggal, jadi semua kebutuhan rumah tangganya diurus oleh ibunya. Dari orang sampai usia 21 tahun, ibunya selalu berdoa, ya Allah, jadikan anak saya menjadi ulama besar, terkenal, dan memiliki sebuah pesantren yang besar dan megah. Pada usia 12 tahun, anaknya keluar dari SD pada level kelas 5. Pada usia 14 tahun, masuk penjara karena terlibat minum-minuman. Pada usia 17 tahun, masuk penjara lagi karena terlibat pemakai dan pengedar narkoba. Dan terakhir pada usia 19 tahun, masih masuk penjara lagi karena ikut geng motor. Dari usia 19 tahun sampai 21 tahun, anak tersebut bersama bapak kiai yang berada dalam satu sel jeruji penjara. Singkat cerita,